Akan bahas kali ini soal mualaf penipu. Ya, memang mereka nggak pernah kehabisan stok mualaf penipu. Apalagi ini si Ngaji Cerdas nih, channel Ngaji Cerdas yang lagi-lagi dia punya narasumber nggak ada yang cerdas. Setelah pernyataan konyol dari Andre Tunggal yang sempat membuat publik geleng-geleng kepala, kini muncul lagi pernyataan yang jauh lebih ngawur dari sosok Louis Prasetyo. Dalam sebuah video reaksinya terhadap seorang mu'alaf, Louis dengan terang-terangan menyebut mu'alaf tersebut tidak berilmu dan penipu. Bahkan secara kasar menyebutnya bodoh, hanya karena sang mu'alaf menyampaikan bahwa Matius 28 ayat 19-20 adalah ayat sisipan. Tentu saja tuduhan ini tidak bisa dianggap remeh. Apakah benar ayat tersebut memang sisipan? Atau justru ini hanyalah upaya pembalikan fakta demi menutupi ketidaktahuan? Kita akan bahas kali ini soal mualaf penipu. Ya, memang mereka nggak pernah kehabisan stok mualaf penipu. Apalagi ini si Ngaji Cerdas nih, channel Ngaji Cerdas yang lagi-lagi dia punya narasumber nggak ada yang cerdas. Sudah namanya Ngaji Cerdas, channelnya nggak ada yang cerdas. Waduh, memang koplak ya ini channel kita satu ini ya. Dan kita akan bongkar, kita akan kuliti. Ini kenapa bisa nih orang jadi penipu nih, mualaf nih. Dan dia penipunya terlalu terang-terangan. Ya mau yo nipu itu agak pinter dikit, cerdas dikit kayak Donditan gitu kan. Ini agak-agak cerdas penipuannya. Tapi yang ini memang parah, Bos. Ini kacau yang ini. Oke, kita akan nonton videonya. Makanya kalau misalnya nih kalau ada yang kurang paham atau misalkan nih mau murtad nih misal ke agama Kristen, mendingan ya konteks saya deh. Ya, saya teologi Kristen saya kenceng nih, lebih dari pendeta. Karena tadi belajar beberapa versi gitu ya. Ya, dia ngaku katanya teologinya lebih pinter dari pendeta karena tadi ya belajar kitab dipelajari cuma satu ayat. Aduh, memang kocak sih orang ini. Kita coba lanjutkan aja nonton videonya ya. Belajar nih, saya bahkan mempelajari itu ya, apa namanya? Matius 28 ayat 9 sampai 20 itu kan palsu kan? Nah, coba dijelaskan tuh. Kan ada nggak ngerti nih. Pada nggak ngerti kan? Ya, nah, jadi waktu itu saya debat nih sama orang Kristen. Ini baru nih ya kan. Jadi sebenarnya udah banyak sih, udah ada 2 buku kan sebelumnya tuh menjelaskan kalau Matius 28 ayat 9 sampai 20 itu kan ayat sisipan. Itu udah banyak. Misalnya apa tuh? Menjelaskan apa? Misalnya di buku 1 The Five Gospel. Itu sama the New Original New Testament. Itu udah bilang kalau Matius 28 ayat 9 sampai 20 itu ayat sisipan. Dan seharusnya nggak di sana gitu loh. Nah, tapi banyak nih orang apologet tuh yang ngeyel kalau sebenarnya itu ayat asli gitu loh. Ya, kita pegang perkataan dia. Dia mengatakan bahwa dia lebih pintar dari pendeta-pendeta karena belajar teologi dan bahkan dia belajar tentang Matius 28. Bos, orang teolog itu nggak cuma belajar Matius 28, Bos. Semua dipelajari Kejadian sampai Wahyu. Jadi nggak cuman dari ayat 1 itu. Dan bagaimana bisa kamu mengatakan kamu lebih pintar dari teolog-teolog dan kamu cuma mengatakan pelajaranmu hanya Matius 28. Terus gitu salah. Ini satu bukti yang mana dia ini penipu. Pertama, dia sebenarnya dalam video yang full, nanti nonton aja. Dia mengakui bahwa dia bukan dari Kristen, tapi dia dari Buddha. Nah, sekarang ketika dia Buddha dipanggil sama Ngaji Cerdas untuk menyampaikan doktrin Kristen, menurutmu yang cerdas yang mana nih? Jangan bilang yang cerdas. Yang nggak cerdas yang mana nih? Narasumbernya atau yang manggil? Ya, yang manggil lah sudah tahu bukan latar belakang Kristen, dipanggil jadi narasumber untuk ngomongin soal Kristen. Ini Ngaji Cerdas nih seriusan kalian itu cerdas gitu. Terus yang kedua dia mengatakan bahwa yang palsu, tuduhan yang palsu itu Matius 28 ayat 9 sampai 20. Ini aja udah salah.
Selama ini kan orang-orang itu kan selalu ngomong kepalsuan Alkitab tidak dalam Matius 28 ayat 9 sampai 20. Aduh orang ini. Dan kau bilang kau itu cerdas, dan kau bilang kau itu sudah debat banyak orang. Apa-apaan penipuanmu itu, bos? Selama ini kan orang selalu bilang gini, oh yang palsu itu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah inilah kenapa nipu itu agak pintar dikit, baca buku dikit, referensi 5 Injil, 5 Gospels. Referensi itu, nah itu jadi tulis orang-orang liberal gitu. Bagaimana cara Anda pikir gitu. Jangan kemakan omongan Donditan dan kawan-kawan itu. Mereka juga sama aja kayak lu. Ya kita akan bahas kenapa selalu ada tuduhan Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu palsu. Dalam video ini kita akan menyimak langsung pembahasan tajam dari Koh Dondi yang secara terbuka akan membuka ayat demi ayatnya, mengupas sumber-sumber kredibel dan mengungkap siapa sebenarnya yang berbicara berdasarkan ilmu dan siapa yang hanya berasumsi tanpa dasar. Video ini bukan sekedar tanggapan, tapi bukti, dan saatnya publik melihat dengan mata kepala sendiri. Pastikan Anda menyimak video ini sampai akhir, karena disinilah akan terbongkar siapa yang sebenarnya paham isi kitab, dan siapa yang hanya bisa berteriak tanpa dasar. Namanya Hebrew Gospel of Matthew, penulisnya George Howard, ya. Ini adalah buku mengenai Gospel Matius, yang ditulis dalam bahasa Ibrani, ya, yang mempunyai itu adalah Rabi Yahudi namanya Shem Tov nih. Kelihatan nggak nih? Bentar. Saya nggak bisa lihat kok, saya pakai laptop. Teman-teman yang lain bisa lihat kah? Bisa lihat ya? Ya kayaknya jelas sih. Shem Cuma Tov jauh. ya. Nah, ini adalah buku Gospel Matius dalam bahasa Ibrani nih. Nah ya, ada bahasa Ibraninya, ada terjemahan bahasa Inggrisnya tuh ya. Saya bukakan Matius 28 ayat 19 nih. Ini yang saya kasih tanda warna hijau nih, huruf Ibraninya tuh. Ya itu ya, Matius 28 ayat 19 tuh. Bisa Itu dibacain terjemahan kok. bahasa Inggrisnya apa tuh? Nih terjemahan bahasa Inggrisnya nih. Ayat 19 tuh. Bisa dibacain aja kok, saya nggak lihat itu. Kecil sekali. Itu ini tuh terjemahan bahasa Inggrisnya cuma kata apa nih? Go. Lihat nih. Cuman kata apa? Pergilah. Tidak ada kata-kata jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nggak ada kata begitu yang bahasa Ibraninya. Ya, berarti bahasa Ibrani ini kan masih bahasa aslinya kok ya? Iya. Bahasa Ibrani. Nah, jadi sebenarnya Matius 28:19 itu adalah ayat sisipan. Saya tunjukkan ya. Bentar. Nanti teman-teman juga bisa lihat nih. Ayat yang sebenarnya nggak ada, tapi disisipkan di dalam kitab itu ya. Iya. Dia jadi ayat yang dijagokan. Saya share dulu sebentar ya. Nah ini Matius 28 ayat 19 nih. Matius 28:19 ini yang disebut dengan The Great Commission atau amanat agung gitu ya. Ini Matius. kita lihat nih beberapa catatan dari, ini ada satu nih, saya perbesar dulu nih. Nah terbaca nggak? Baca, iya bisa. Ya. Ini ada The Catholic Encyclopedia volume 2 halaman 263. The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century. Jadi rumusan baptis itu telah dirubah dari nama Yesus Kristus kepada kata-kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus oleh Gereja Katolik di abad kedua. Nah ya, nanti ada lagi nih, The Encyclopedia of Religion and Ethics. Kurang lebih juga begitu. Ya, ini and the Trian formula is a letter edition. Jadi formula dari nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu adalah tambahan di belakang hari. Ini ada Edmund Sling, The Doctrine of Baptism halaman 28. The
The baptismal command in it Matthew 28:19 form cannot be the historical origin of Christian baptism. At the very least, it must be assumed that the text has been transmitted in a form expanded by the Catholic Church. Jadi ini adalah sisipan dari gereja Katolik. Ini ada tafsir dari Bible The Tyndale untuk Perjanjian Baru, volume 1, halaman 275. It is often affirmed that the words in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit are not the epicema verba, atau kalimat Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan kata-kata yang sesungguhnya dari Yesus, tetapi adalah sebuah tambahan liturgi di belakang hari. Nah, ini banyak sekali yang mengatakan hal-hal yang serupa. The Jerusalem Bible, International Bible, New Revised Standard. Banyak sekali nih komentar-komentar dari kalangan mereka sendiri yang mengatakan bahwa ini adalah tambahan dari abad-abad yang berikutnya, di abad kedua. Lihat nih, saya punya begitu banyak komentari-komentari dari kalangan mereka sendiri. Nah, kok kalau baca di Bible juga kan kayak Roh Kudus, terus itu kayaknya jarang-jarang ya kalau saya ingat ya, baca, ya kan ya, itu baru mungkin ada, ada sih, tapi waktu Yesus dibaptis, ya kan ya, kayak gitu ya. Ya, jadi kita bisa membuktikan kepada mereka bahwa Matius 28:19 itu adalah ayat sisipan. Menurut siapa? Menurut kalangan mereka sendiri, bukan menurut kita gitu. Oke. Baru terusan mereka sendiri. Masih ada lagi. Tuduhan Louis Prasetyo terhadap mu'alaf yang disebut tidak berilmu justru berbalik menunjukkan siapa yang sebenarnya tidak memahami isi kitab suci secara mendalam. Fakta demi fakta telah dibuka, ayat-ayat telah ditunjukkan, dan semua bisa menilai sendiri mana pendapat yang lahir dari kajian dan mana yang sekadar ocehan tanpa dasar. Ingat, kebenaran tidak butuh dibela dengan caci maki, tapi cukup dengan ilmu dan kejujuran. Semoga setelah menonton ini kita semua bisa lebih objektif, lebih terbuka, dan tidak asal menyalahkan hanya karena berbeda keyakinan. Jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak yang tercerahkan dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.